Tidak banyak ya. So, bismillah dimulai dari putra. Nomor urut 35. Rega Pasya Al-Fajri. Ada? Tidak ada. 28 Fikri Ramadan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tampilkan Fikri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang berboda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Kita semua dan penonton masih menuntut ilmu ini. Tidak ada batasnya seseorang berbatasan mewajibkan seorang mati. Semua orang pada usia berapapun masih bisa menuntut ilmu. Sejak kecil kita sudah diajarkan bersekolah, bahkan juga selesai kuliah pun kita masih bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Menuntut ilmu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu didapat akan sangat bermanfaat. Ya, tutup aja teh dingin. Bermanfaat. Sangat bermanfaat hingga hayat, apalagi jika kita membaguskannya dengan orang lain. Maka ilmu yang mengalir tersebut akan menjadi pahala bagi kita. Bahkan kita sudah tiada, maka ilmu tersebut menjadi pahala bagi orang lain. Maka ilmu tersebut menjadi pahala bagi kita. Bahkan saat kita sudah tiada, jika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Seperti diriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, ia akan berada di jalan Allah hingga pulang. Adapun hadis riwayat Ibnu Majah sudah mewajibkan menjadi bagi orang muslim untuk mencari ilmu, dan mestinya hal tersebut adalah perbuatan terpuji untuk ilmu tersebut. Kita dapatkan tidak ada pernah pastinya hal tersebut adalah perbuatan terpuji. Tidak ada perbuatan lebih pahalanya tersebut. Pembantu berada di tempat baik-baik. Ilmu semakin tinggi juga menaikkan derajat diri, karena itu tidak ada kerugian akan tidak dapat dengan ilmu. Keberuntunganlah yang ada. Sekian dari pidato dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fikri Ramadan. Kita berikan aplaus. Selanjutnya Santri Putri nomor urut 33 Cindy Juniska. Ada? Tidak ada. 21 Naura Zaskia Az-Zahra. Ada? Ada. Nah, kita tampilkan Naura Zaskia Az-Zahra.
Zaskia Az-Zahra. Sulit belakang ya. Ada eta, bisa ada eta. Alim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Popoyan. Muhammad dikatakan muslim sejati jika seseorang berhubungan dengan ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari dikenal sebagai orang yang percaya. Karena itu jujur merupakan amal yang sangat baik dan jujur adalah Allah. Sesungguhnya jika kita hidup di dunia memelihara kejujuran, maka kedamaian akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu jujur langsung yang tindakan dan ucapan, maka ia termasuk golongan yang beriman. Kalau kemarin dibagi amaran pakai bungkusan. Artinya, tetapi jika Allah mereka berlaku jujur kepada Allah, percaya yang demikian itu lebih baik daripada Quran surat Muhammad ayat 21. Dia tuh mau difotoin sama teteh. Kemudian kita jujur. Tuh, Semoga kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naura Zaskia Az-Zahra. Selanjutnya untuk santri laki-laki nomor urut 27 Malik Gifari Ahmad. Silakan kita tampilkan Malik Gifari Ahmad. Pakai sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, mari kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Orang muslim sebenarnya adalah budaya. Katakan muslim dan sejati jika seseorang suka berbohong. Rasulullah dalam menceritakan mengenai kita sebagai orang yang sangat percaya. Itu jujur merupakan amal yang sangat baik dan bisa menurut pandangan Allah. Sesungguhnya jika kita hidup di dunia ini memelihara kejujuran, maka kedamaian akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu jujur dalam setiap tindakan dan ucapan, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Allah berfirman, "Walau sadaqallahu lakana khairan lahum." Tetapi jika kau
beliau semoga tidak bersifat bagi semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Malik Gifari Ahmad. Selanjutnya santri putri 17 Siti Nurlaila Humaira. Ya. Kita tampilkan Siti Nurlaila Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya cintai, pertama kali saya ucapkan alhamdulillah sebagai tasaul. Semoga kebaikan seluruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau telah kita dapatkan. Ciri seorang muslim senantiasa jujur. Bukanlah dikatakan muslim sejati seseorang suka berbohong dan menipu. Dikenal Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena itu beliau merupakan hamba yang sangat baik dan indah di pandangan Allah menurut katanya Allah SWT. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini memiliki kejujuran, maka keramaian dan akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu jujur dalam setiap tindakan dan ucapan, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Allah berfirman, tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian dibenci mereka dan menghadap. Quran surah Muhammad demikianlah kemuliaan sikap jujur. Semoga kita bersikap jujur bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Nurlaila Humaira. Selanjutnya santri putra nomor urut 26 M. Arkasima Prasetya Ramdhani. 25 Nizam Syahril Fadilah. 21 Alvin Ramdhani Wijaya. Alvin, kita tampilkan langsung. Kita tampilkan Alvin Ramdhani Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan diri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Ciri seorang muslim sejati adalah jujur. Bukanlah dikatakan muslim sejati jika seseorang suka berbohong dan menipu. Dikenal Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena itu jujur merupakan akhlak yang sangat baik dan indah menurut pandangan Allah.
Sesungguhnya jika kita hidup di dunia ini memelihara keriduan, maka kedamaian akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu hidup dalam setiap tindakan dan ucapan, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Allah berfirman, "Wallahu sadaqakum wa lakana khairul lahum." Artinya, tetapi jika mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surah Muhammad ayat 21. Demikian pembelaan sikap jujur. Semoga pidato singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alvin Ramdhani Wijaya. Selanjutnya santri putri kita tampilkan Cika Aulia Ervani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, saya menghormati teman-teman pertama kali mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diucapkan kepada Ibu semoga kita mendapat syafaat di dalam jadi soal kesejahteraan yang juga dikatakan Dia siapa? Kan lagi dipakai. Yang tidak pakai yang lain, katanya juga nggak usah ikut sama. Ya udah, nggak usah. No. Lagi dipakai. Kerudungnya dikembalikan, boleh? Kerudungnya dikembalikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cika Aulia Ervani. Selanjutnya untuk santri putra 14 Muhammad Zaki Hasbi As-Siri. Silakan. Kita tampilkan Muhammad Zaki Hasbi As-Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Kita semua tentu pernah atau masih menuntut ilmu hingga kini. Tidak ada batasan yang mewajibkan seseorang untuk berhenti. Semua orang pada usia berapapun bisa menuntut ilmu. Sejak kecil sudah dianjurkan untuk bersekolah sampai kuliah. Bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Menuntut ilmu adalah perbuatan yang disukai oleh Allah.
kali jika kita membagikannya dengan orang lain, maka ilmu yang mulia tersebut akan menjadi pahala bagi kita bahkan saat kita tiada. Jika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir bagi kita. Seperti yang dimuliakan oleh hadis riwayat Tirmizi bahwa orang yang menuntut ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sampai pulang. Adapun hadis riwayat Ibnu Majah adalah menjadikan kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari, dan pastinya hal tersebut adalah perbuatan terpuji. Ilmu kita dipastikan ilmu kita dapatkan tidak akan ada terpuji. Malah hal itulah yang membuat kita berada di tempat yang lebih baik. Menuntut ilmu semakin tinggi juga bisa menaikkan derajat diri. Karena itulah tidak ada kerugian yang akan kita dapatkan dengan menuntut ilmu, tapi keberuntungan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Zaki Hasbi As-Sidik. Selanjutnya untuk santri putri nomor urut 10 Elvira. Ada 9 Raisya Awalia Ulfa. Ada 8 Az-Zahra Hania. Ada kita tampilkan penampilan dari Az-Zahra Hania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ungkapkan kepada umat Nabi, kepada junjungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dalam padang mahsyar. Ciri seorang muslim sejati adalah jujur. Bukanlah dikata. Bukanlah dikatakan mungkin jadi jika seseorang dan mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena itu beliau merupakan akhlak yang sangat baik dan indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kita hidup di dunia ini dengan kejujuran, maka kedamaian akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu jujur dalam setiap tindakan dan ucapan, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Allah berfirman, tetapi kalau mengaku jujur kepada Allah, saya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surat Muhammad ayat 21. Demikianlah kemuliaan sifat jujur. Semoga tidak tersingkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya
10. Lutfi Safi Jaidan. 8. Arfa Fadila. 7. Arjuna Abia Nur Sapura. Nah, ayo kita tampilkan Arjuna Abia Nur Sapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri yang terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Kita semua tentu pernah atau masih menuntut ilmu hingga tidak ada kata mengadakan seperti semua orang berusia berapapun bisa menuntut ilmu. Sejak kecil kita sudah dianjurkan untuk bersekolah, bahkan hingga selesai kuliah. Kita masih bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Menuntut ilmu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu didapatkan akan sangat bermanfaat apabila jika kita membandingkannya dengan orang lain. Maka ilmu yang baik dapat menjadi pahala bagi kita. Bahkan saat kita sudah tiada, jika ilmu itu bermanfaat kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Seperti dilanjutkan dalam kembali terpilih bahwa orang yang kuat untuk ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga pulang. Adapun mengawali ilmu saja dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, dan pastinya hal tersebut adalah perbuatan terpuji. Ilmu kita didapatkan tidak akan pernah membuat sedih, asal hal itu akan membuat kita berada di tempat lebih tinggi. Menuntut ilmu semakin tinggi juga bisa menaikkan derajat tinggi. Karena itulah tiada kerugian yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu, tapi keberuntunganlah yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arjuna Abia Nur Sapura. Penampilan selanjutnya dari santri putri nomor urut 7, Syafura Najihah. Nah, kita tampilkan Syafura Najihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
kasih kepada Syafura Najib. Penampilan selanjutnya dari santri putra nomor urut 6 Alif Fadil Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wali wasopin ajmain aknaba. Tutup itu pintunya. Yang kamu hormati dewan dunia di dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya di sini saya akan menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Kita semua tahu tentu paman atau masih menuntut ilmu hingga kini. Tidak ada batasan kewajiban seorang suci. Semua orang pada usia berapapun bisa menuntut ilmu sejak kecil. Kita sudah dianjurkan untuk bersekolah selama hingga selesai kuliah. Pun kita masih bisa berilmu lebih tinggi lagi. Ilmu hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu didapat akan sangat bermanfaat jika akhir hayat, apalagi jika kita membagikan dengan orang lain. Maka ilmu akan pahala bagi kita. Itu minta satu tuh ke Pak Ustadz. Lewat sini. Ke belakang. Ayat Tirmidzi bahwa orang yang tua untuk ilmu maka ia akan berada di jalan Allah hingga pulang. Ke sini. Adapun itu Majah sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu dan pentingnya hal tersebut adalah ilmu kita dapatkan tidak akan membuat pedih, malah kalau itu tidak akan waktu kita berada di tempat yang baik. Mendengar ilmu seperti ini tidak bisa menaikkan derajat tinggi. Karena itulah tidak ada kemudian akan kita dapatkan untuk ilmu, tapi kebetulan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan kemudian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alif Fadil Jailani bin Roni. Selanjutnya nama urut 2 Keisha Arsila Ratu Zakira. Ada? Ada. Nah, kita tampilkan Keisha Arsila Ratu Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dewan dunia saya hormati, teman-teman sekalian saya hormati. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada masyarakat. Ciri seorang muslim sejati adalah bukan dikatakan sejati jika seseorang suka dan
tadi atas yang memali. Indah Nurul. Oh gitu. Nya pembelah eta pintai. Oh, ada dicoret. Oh. Tingali. Nya eta wios lah. Memelihara kejujuran maka namanya dapat dirasakan maka orang yang selalu jujur dalam setiap tindakan dan ucapan maka ia termasuk orang yang berhukum. Allah berfirman, kalau sedang pulang artinya jikalau mereka Hujan salju. ada Allah niscaya jaminan jaminan itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat 13. Amin hidayah kemudian akhirat. Semoga tidak yang ini bermanfaat bagi kita. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Keisha Arsila Ratu Zakira. Selanjutnya penampilan dari santri putra nomor urut 5 Raisya Muhammad Nafis. Rasya Muhammad Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin sabihin nasta'in walau nabiyina wadin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Kita semua tentu pernah atau masih menuntut ilmu hingga kini. Tidak ada batasan kewajiban untuk seseorang berhenti. Semua orang pada usia berapapun bisa menuntut ilmu. Sejak kecil kita sudah diajarkan bersekolah, bahkan hingga selesai kuliah pun kita masih bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Menuntut ilmu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapat akan sangat bermanfaat hingga akhir hayat. Apalagi jika kita membagikannya dengan orang lain. Maka ilmu yang mengalir tersebut akan menjadi pahala bagi kita bahkan saat kita sudah tiada. Jika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa orang yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia akan berjalan di jalan Allah hingga pulang. Adapun hadis riwayat Ibnu Hajar sudah menjadi kewajiban bagi seseorang muslim untuk mencari ilmu, dan pastinya hal tersebut adalah perbuatan terpuji. Ilmu kita dapatkan tidak akan pernah membuat rugi, malah hal itulah yang akan membantu kita berada di tempat yang lebih baik. Menuntut ilmu semakin tinggi juga bisa menaikkan derajat diri. Karena itulah tidak ada kerugian akan kita dapatkan dengan menuntut ilmu, tapi keberuntunganlah yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rasya Muhammad Nafis. Selanjutnya penampilan dari santri putri nomor urut 1 Nagita Priscilia Marisa. Ya, maju. Kita tampilkan. Baca. Ya.
Ayo tampil. Nah, kita tampilkan Nagita Priscilia Mariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan dari santri putra nomor urut 1, Dapat Nugraha Putra. Yang belum siapa? Ferdiansyah, ya, siap. Ferdiansyah. Nanti siap. Saya diserang Ferdiansyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa bihi nasta'in. An-nabatu. Yang kami hormati dewan ini yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya
keluar Duduknya yang rapi, duduknya. menuntut ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga pulang. Ada juga Ibnu Majah, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim mencari ilmu, dan pasti hal tersebut adalah perbuatan terpuji. Ilmu kita dapatkan tidak akan pernah membuat rugi, malah hal itu akan membantu kita berada di tempat lebih baik. Menuntut ilmu semakin tinggi juga bisa menaikkan derajat diri, karena itulah tidak ada kerugian akan kita dapatkan dengan menuntut ilmu, apalagi kuranglah yang sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ferdiansyah, luar biasa, masya Allah. Siap, kita tampilkan santri putri saudari Aulia Arifah Putri. Udah selesai, nggak ada kerjaan lagi. Ya pada aja ini. Pak balkon, Pak balkon. Mana namanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sambil belakang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri, tak lupa juga kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kebenaran dan petunjuk serta keterangan yang memisahkan antara hak dan yang batil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran, karena di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nanti merosot. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan betapa pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dalam hadis ini terlihat betapa besar pahala yang akan didapatkan
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aulia Arifah Putri. Selanjutnya penampilan dari santri putra Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tentu pernah atau mungkin untuk ilmu ini. Tidak ada batasan wajibnya seseorang berhenti. Semua orang pada usia berapapun bisa menuntut ilmu sejak kecil. Kita sudah dianjurkan untuk bersekolah. Bahkan selesai kuliah kita masih menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Menuntut ilmu perbuatan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang didapat akan sangat bermanfaat hingga akhirnya, apalagi jika kita membagikan dengan orang lain. Maka ilmu yang mengalir tersebut akan menjadi pahala bagi kita. Bahkan saat kita sudah tiada, jika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, maka pahala akan terus mengalir. Seperti riwayat dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa orang yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia akan berada di jalan Allah tidak pulang. Adapun hadis riwayat Ibnu Majah sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, dan artinya hal tersebut adalah perbuatan terpuji yang kita dapat tidak akan pernah membuat rugi, malah hal itu yang akan membantu kita berada di tempat lebih baik. Menuntut ilmu semakin tinggi juga bisa menaikkan derajat tinggi, karena itu tidak ada kerugian akan kita dapatkan dengan menuntut ilmu. Tidak ada keberuntungan lainnya. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Robi. Selanjutnya untuk santri putri Widya. Nah, kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi Widya. Jangan berisik nanti masuk ke sini. Pertama, hari sebagai orang yang dapat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari santri putra Muhammad Syambarka. Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in. Wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman perjuangan yang saya cintai. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Jadi seorang muslim sejati adalah jujur, bukanlah dikatakan muslim sejati jika seseorang suka berbohong dan menipu. Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena itu jujur merupakan alat yang sangat baik dan indah menurut pandangan Allah. Sesungguhnya jika hidup di dunia ini memelihara kejujuran, maka kedamaian akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu jujur dalam setiap tindakan dan ucapan, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Allah berfirman, "Falau sadaqallah lakana khairan lahum." Artinya, tetapi jika kalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat 21. Demikian kemuliaan sikap jujur. Semoga kita sifat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Syambarka. Selanjutnya santri putri Syakila. Nah, silakan. Diserah sampai Syakila diserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Jadi seorang muslim sejati adalah jujur. Bukanlah dikatakan muslim sejati jika seseorang suka berbohong dan menipu. Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena itu jujur merupakan akhlak yang sangat baik dan indah menurut pandangan Allah.
yang itu lebih baik bagi mereka. Quran Surah Muhammad ayat 21. Demikianlah kemuliaan sikap jujur. Semoga pidato singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syakila. Selanjutnya Saudari Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Arinda. Alhamdulillahilladzi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada masyarakat. Ciri-ciri seorang muslim sejati adalah jujur. Bukanlah dikatakan muslim sejati dengan seorang yang berbohong itu. Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai orang yang tak percaya. Karena itu jujur merupakan amal yang sangat baik dan kita jujur di pandangan Allah. Sesungguhnya jika kita hidup di dunia ini memelihara kejujuran, maka kedananya akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Orang-orang yang selalu jujur dalam setiap tindakan yang dilakukan, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Allah berfirman, kalau sedang Allah akan mengampuni mati. Artinya, tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surah Muhammad ayat 21. Demikianlah kemuliaan sikap jujur. Semoga pidato sikap ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Arinda. Selanjutnya santri putri Saudari Malika. Ayo. Malika diserap. Dengan juri yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Malika. Itu adalah penampilan terakhir dari lomba pidato. Ya, alhamdulillah semua sudah tampil. Nanti yang belum tampil mudah-mudahan